Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman, kita di sini untuk hari ini akan membahas tentang serba-serbi Pi Network. Dalam kalimat orang-orang tua dahulu sering dikatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini kita akan berbicara tentang Pi Network, sejarahnya, kemudian masalah legalitas formalnya, karena masih banyak di kalangan para pionir. Bahkan kita banyak melihat di channel-channel YouTube orang-orang yang pesimis atau bahkan meragukan tentang eksistensi Pi Network. Kalau kita melihat sejarahnya Pi Network ini didirikan pertama kali pada tahun 2019 oleh akademisi Stanford University yang bernama Nicholas Kokalis dan Cheng Diaofan. Ini Pi Network ini sebenarnya adalah sebuah aplikasi yang bagaimana developernya menyiapkan atau menyediakan proses penambangan kripto yang bisa dilakukan tanpa harus menggunakan peralatan yang mahal. Seperti kita tahu bahwa Bitcoin, Dogecoin ini untuk menambang itu cukup memakan biaya untuk menyediakan peralatannya. Sementara Pi Network ini adalah layanan yang memudahkan penambangan kripto melalui ponsel dan juga tidak mengkonsumsi daya baterai dari HP yang kita miliki. Kemudian untuk legalitas formalnya, kalau kita melihat di sini, Pi Network ini didirikan adalah anak dari perusahaan yang bernama Social Chain. Di sini Social Chain ini kalau kita melihat perusahaan legal formalnya terdaftar di Amerika, di California, negara bagian California. Kemudian kita lihat di sini pendirinya bernama Cheng Diaofan. Kalau kita melihat di aplikasi di Play Store, kita akan melihat ada logo Social Chain. Inilah perusahaan yang menaungi Pi Network. Jadi secara legal formal perusahaan ini terdaftar di California, kemudian di sini ada Delaware, ada terdaftar juga di Minnesota. Jadi ada 3 negara bagian di Amerika yang mendaftarkan secara formal tentang perusahaan yang menaungi Pi Network. Jadi Cheng Diaofan ini adalah pendiri Pi Network seperti yang kita lihat di sini. Beliau juga adalah alumni dari Stanford University. Kemudian kalau kita melihat sebenarnya Pi Network ini keberadaannya diakui oleh Amazon, karena di sini Amazon melegitimasi atau memberi izin kepada Pi Network untuk menjual merchandise-nya atau item-item seperti teman-teman bila ingin beli kaos atau buku-buku panduan tentang Pi Network. Di sini disediakan di Amazon, di toko online yang ada di Amerika. Kemudian juga kalau kita melihat sebenarnya beruntung sekali bagi member yang telah lebih dahulu menambang Pi melalui handphone. Karena persediaan koin yang seperti kita tahu bersama itu sekitar ada 100 miliar koin. Di sini ada istilah halving. Tingkat penambangan Pi dilakukan halving dari 1,6 koin per jam saat pengguna mencapai 100.000, kemudian halving kemudian dilakukan kembali, membuat angkanya menjadi 0,4 per jam ketika mencapai 1 juta. Lalu halving dilakukan sekali lagi menjadi 0,2 ketika mencapai 10 juta. Halving akan terus berlanjut hingga mencapai 0 pada 1 miliar pengguna. Halving ini dilakukan untuk meningkatkan kelangkaan dan menaikkan nilai token. Nah, kalau kita melihat di sini pengguna awal yang memiliki akses ke persediaan Pi yang lebih besar, kepersediaan Pi itu sebenarnya lebih beruntung daripada yang bergabung di akhir-akhir. Kalau kita lihat di sini definisi halving, ini kalau teman-teman lihat di pintu akademi, halving adalah pengurangan hadiah yang diperoleh penambang
yang berhasil menambahkan blok baru ke blockchain menjadi setengahnya. Jadi sebenarnya ini istilahnya mempersulit penambangan pada durasi waktu tertentu, sehingga menjaga kelangkaan dari supply koin akan semakin langka apabila semakin banyak orang yang melakukan penambangan. Kalau kita melihat di sistem yang diciptakan oleh Pi Network, di sini setiap saat 100.000 pengguna kita bisa mendapatkan 1,6 koin per jam. Kalau hari ini kita sudah mencapai kurang lebih hampir 10 juta lebih, sehingga setiap jam paling kita mendapatkan 0,21 Pi. Jadi kalau kita melihat semakin banyak penambang Pi, maka akan semakin sering terjadi halving sehingga koin semakin langka, dan efeknya adalah terjadi hukum supply and demand. Apabila banyak permintaan sementara barang langka, maka harga akan melonjak drastis. Demikian untuk pengenalan tentang Pi Network bagi pionir-pionir awal yang baru bergabung, dan juga untuk reminder bagi para penambang lama, tetap optimis, tetap klik petir yang ada di handphone kita masing-masing, karena Pi ini adalah sebuah perusahaan legal, jadi bukan seperti yang banyak diberitakan bagi orang-orang yang pesimis dengan keberadaan Pi Network. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.